Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi di channel ini. Saya Novika, dan teman-teman untuk yang baru bergabung, saya ucapkan terima kasih. Selamat bergabung di channel ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda loncengnya ya. Oke, teman-teman, sejak saya upload video tentang pin AdSense saya yang datang, itu banyak sekali teman-teman yang bertanya kepada saya, bagaimana sih Mbak caranya supaya kita itu bisa bikin channel YouTube, kemudian dimonetisasi dan mendapatkan pin seperti itu. Prosesnya apa aja? Itu kalau dijabarkan banyak sekali ya. Dan panjang sekali, kalau satu durasi mungkin tidak cukup. Saya sendiri juga menyadari gitu, saya bukan senior, saya sendiri juga baru saja terjun ke dunia YouTube ini, jadi pengalaman saya tidak begitu banyak. Tapi saya akan tetap share kepada teman-teman apa aja yang saya tahu, nanti akan saya share ke teman-teman. Jadi kalau yang channel ini bukan channel utama saya ya. Saya di sini niatnya hanya untuk mengabadikan momen-momen keseharian saya seperti saat kumpul dengan keluarga, kemudian saat saya mengerjakan aktivitas rumah, saya mengerjakan pekerjaan saya yang usaha rumahan itu, kemudian kegiatan saya ketika saya jalan-jalan dan juga kulineran. Jadi nanti kita sama-sama belajar ya di sini ceritanya. Intinya begini teman-teman, me-YouTube itu sama dengan ketika membuat sebuah usaha. Usaha itu butuh niat dan juga ketelatenan. Nah, dua itu aja kuncinya. Kemudian untuk yang lain-lainnya itu bisa kita kompilasikan ya, dalam artian seperti kalau sebuah produk itu butuh kemasan gitu kan ya. Sama seperti gini, saya memberikan sebuah contoh ketika kita menjual keripik. Ini hanya contoh ya, supaya teman-teman itu punya gambaran yang real gitu kan. Kalau kita akan menjual sebuah keripik, itu niatnya pertama sudah kita niatkan. Oke, pertama saya jualan keripik. Kedua, kita harus telaten untuk mempromosikan, untuk menjual keripik tersebut ke teman-teman atau ke siapapun yang merupakan target marketnya kita. Nah, kemudian untuk hal lainnya ini bisa kita sesuaikan aja. Jadi misalkan kita ingin menaikkan nilai jual dari keripik ini, yang tadinya keripik ini hanya kita bungkus aja dengan plastik gitu ya. Nah, supaya ini kelihatan menarik di mata konsumen, kita bisa pakai kemasan standing pots misalkan. Atau bisa memakai kemasan yang seperti sekarang teman-teman UMKM ini sudah keren semua. Jadi sudah di standing pot, kemudian ada gambarnya ini full color dan tampilannya, tulisannya itu menarik sekali. Nah, seperti inilah juga yang nantinya akan kita aplikasikan ke channel YouTube kita. Jadi teman-teman harus bisa menyuguhkan sesuatu yang bisa menarik perhatian penonton. Kalau di penjualan itu kan pembeli ya. Kalau di YouTube ini adalah penonton. Jadi penonton inilah pembeli kita. Nah, bagaimana caranya supaya pembeli atau penonton ini bisa tertarik dengan channel kita? Jadi kita harus bisa menyuguhkan channel yang bisa bermanfaat, kemudian tampilannya menarik, penyampaiannya enak. Hanya itu aja sih sebenarnya intinya. Kemudian hal yang lain yang perlu teman-teman siapkan adalah masalah keuletan tadi ya. Jadi kita jangan hanya sekali dua kali upload videonya, tapi lakukanlah secara rutin. Paling tidak teman-teman bisa menyesuaikan dengan jadwalnya teman-teman. Katakanlah kalau mampu sehari sekali, lakukan sehari sekali. Tapi kalau mampunya 2 hari sekali, lakukan 2 hari sekali. Kalau mampunya 3 hari sekali, lakukan 3 hari sekali. Atau kalau mampunya seminggu sekali, lakukanlah seminggu sekali. Tapi dengan catatan, jangan sampai putus. Jangan sampai
Setelah upload 1 sampai 2 video, kemudian berhenti karena nggak ada yang nonton. Itu harus disadari sejak awal, karena ketika kita upload video itu nggak langsung ya teman-teman ada penonton yang nonton video kita. Sama kok dengan kita jualan. Kalau kita jualan baru buka sehari atau 2 hari gitu ya. Wajar belum ada orang yang beli, itu sangat wajar sekali. Kecuali kalau kita pakai sistem promo. Jadi sebelum kita open, kita sudah mempublish ke masyarakat ya, misalkan melalui media sosial atau melalui brosur-brosur seperti itu, bahwasanya 2 hari sebelumnya kita sudah sebar itu semua. Kemudian kita tawarkan promo yang menarik di situ. Nah, itu dijamin ketika kita baru hari pertama buka, insya Allah sudah ramai, pasti ramai. Apalagi yang sistemnya buy one get one. Nah, hari pertama pasti ramai, ramai sekali. Nah, ini juga bisa mungkin teman-teman aplikasikan juga, tapi saya belum nemu ya channel YouTube yang mempromosikan channelnya seperti ini. Beda dengan offline ya jadinya. Itu aja dasarnya untuk teman-teman yang mau punya niatan membuat channel YouTube. Jadi dibutuhkan kesabaran. Karena kita ini hanya orang biasa ya teman-teman, bukan public figure, bukan artis. Beda kalau dengan artis, kita sekali posting, sekali upload video, bakal banyak yang nonton. Apalagi kita misal sebelumnya adalah influencer. Misalkan influencer, selebgram gitu ya. Ketika kita mempromosikan channel kita ke IG-nya kita, itu mereka akan langsung subscribe ke channelnya kita. Tapi kalau kita bukan siapa-siapa, seperti saya, misalkan ini contohnya, contoh real adalah saya bukan siapa-siapa, jadi saya bukan public figure, saya juga bukan tokoh masyarakat, saya juga bukan selebgram, bukan tiktokers. Jadi ini memang agak susah gitu, kita mencari subscriber itu agak susah. Tapi alhamdulillah kalau kita mau berusaha, kalau kita mau sabar, ini juga akan membuahkan hasil. Dan itu terbukti dengan channel saya yang Novika DIY, Novika DIY itu ya tulisannya. Alhamdulillah memang butuh waktu yang lama ya, kurang lebih 1 tahun pas. 1 tahun pas channel saya itu dimonetisasi. Nah, kemudian ini saya bandingkan lagi dengan channel saya yang satunya, yang namanya Novikado. Ini khusus untuk membahas tutorial membungkus kado. Ini lebih cepat, saya mencari subscribernya lebih cepat, kemudian saya memperoleh jam tayang juga lebih cepat. Nah, nanti saya akan juga share ke teman-teman. Kok bisa sih cepat seperti itu? Itu ternyata juga ada hal-hal yang mempengaruhi perkembangan sebuah channel. Itu nanti juga insya Allah kalau ada waktu akan saya sharing ke teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, pertama harus niat, kemudian yang kedua teman-teman harus telaten, harus sabar. Kemudian yang ketiga itu ya tentu saja harus mau belajar. Saya juga sama, saya dulu nol sama sekali nggak tahu bagaimana sih caranya upload, membuat thumbnail dan sebagainya, tapi kita sambil belajar aja. Insya Allah nanti bisa. Gini ya teman-teman, tidak ada satu usaha pun yang bisa kita peroleh itu secara instan. Nggak ada sama sekali. Kecuali itu tadi ya, kalau kita misalkan seleb gitu ya, itu ya udah kita ketika baru bikin channel bisa langsung dapat subscriber dan view yang meledak, itu bisa aja. Oke, untuk sharing kali ini cukup sekian dulu. Nanti akan saya buatkan video yang lainnya yang lebih spesifik lagi. Jangan lupa untuk itu teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan tanda loncengnya ya,
supaya ada notif ketika saya memposting video baru. Terima kasih. Wassalamualaikum.